sahabat ontelis dan ontelista yang ada di Indonesia, jumpa lagi bersama saya Daniel di channel Sepeda Rakyat Kecil. Nah teman-teman, saya masih ada di rumahnya Mas Hadi, gitu ya, di Klasik nama Facebooknya. Kalau kemarin-kemarin kita bahas tentang sepeda Simplex teman-teman, sepeda Simplex yang modelnya adalah Sport Vision atau biasa dikenal dengan Jengki, gitu ya. Nah hari ini saya mau bahas sepeda yang mereknya Relic teman-teman. Nah sepeda ini itu sepeda yang sudah bekerja sama dengan gabungan dari beberapa sepeda, yaitu Hammer, terus Root, Ray dan sebagainya, sehingga ada satu brand yang cukup kental, namanya adalah Relic Industries, gitu ya, atau biasa kita nyebutnya RI atau Relic Industry. Nah sepeda ini sebetulnya kalau dilihat dari segi cat, mungkin teman-teman pasti mikirnya, aduh sepeda ini kok berkarat ya. Tapi jangan salah, bukan karena karatnya kenapa saya liput dan kita mau belajar bareng-bareng, tapi karena detailing dari masing-masing part yang menempel teman-teman. Masing-masing part yang menempel itu keren banget. Yuk, daripada lama-lama, daripada kita berargumen, yuk kita akan coba lihat detailnya seperti apa ya. Oke teman-teman, yuk kita bahas kenapa saya getu banget membahas tentang sepeda ini ya teman-teman. Yang pertama coba kita lihat hand gripnya, itu logonya Relic teman-teman. Ya, logonya Relic. Coba teman-teman amati. Logonya Relic ya, Relic Industries. R bentuknya seperti ini dan ada burung bangaunya. Ada bintangnya. Yuk coba kita geser. Di bagian stangnya, terlihatnya di bagian atas itu polos seperti ini. Terlihatnya aja polos. Tapi tulisan Relic Industries-nya itu ada di bagian ini teman-teman. Ada di bagian ini. Nah, kelihatan nggak ya? Oke, ini teman-teman. Jadi logo RI-nya itu di sini teman-teman. Logo Relic Industries-nya. Yang berikutnya coba kita lihat kembali di bel. Di belnya juga bertuliskan Relic Industries teman-teman. Ya, modelnya ada orang pegang tameng, tulisannya RI teman-teman. Di bagian itu. Oke. Jadi tahu ya kenapa ya? Awalannya aja udah kayak gitu. Di bagian stang kombinasi handspadnya RI, Relic, stangnya Relic, terus kemudian belnya juga Relic. Coba kita geser ya. Di bagian rem seperti apa? Oke, di bagian rem modelnya itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau dia Relic itu biasanya ininya nggak di luar, gitu ya. Tapi dua-duanya ada di dalam. Jadi di bagian dalam sini dan yang satunya di belakang juga di bagian dalam. Ya, dan ini juga original masian karena ukurannya besar. Gitu ya teman-teman ya. Modelnya seperti ini. Yuk turun ke bagian bawah. Lampunya menggunakan Bosch yang pakai topi teman-teman. Boschnya Bosch bertopi, orang sebutnya Bosch topi biasanya ya. Nah di bagian holder lampu ini ada tulisan, bukan biasanya sih tulisan Relic ya teman-teman. Ada gambar burung di bagian belakang. Biasanya bawahnya tulisannya Relic teman-teman. Gitu ya, modelnya kayak gitu. Komsetnya coba dilihat. Komsetnya original, masih utuh. Ukurannya 55 teman-teman. Ukurannya 55, pendek gitu ya. Struktur remnya itu seperti ini. Jadi untuk sepeda biasanya Relic, Hammer, Rutge itu struktur remnya seperti ini teman-teman. Luncupnya juga seperti ini. Turun ke bagian bawah. Nah, ini tulisan Relic-nya. Ya, Birmingham, England. Di depan ditambahi logo Relic. Selebornya kowong seperti ini. Terus di bagian ini ada kunci stang teman-teman. Kunci stangnya di sini. Ya, kunci stangnya modelnya seperti ini. Oke teman-teman, yuk kita coba geser ke sebelah kanan gitu ya. Yuk kita geser ke sebelah kanan. Oke, coba kita lihat di bagian garbu teman-teman. Di bagian garbu itu modelnya seperti ini. Di sini ada bulatan modelnya. Di sini ada logonya samar-samar terlihat logo Relic. Ya, sistem remnya adalah tromol. Nah, teman-teman yang unik adalah di bagian ini. Di bagian ini kalau sepeda tua kan bersabuk. Nah kalau ini bukan sabuk, ini tempat dari kunci stang teman-teman. Tempat dari kunci stang modelnya kayak gini. Ya, jadi nempel langsung dengan framenya. Di bagian jengki itu nggak nempel, itu sistemnya lepasan. Tapi kalau yang ini itu langsung teman-teman nempel. Paku-paku kelingnya juga masih original, masih bulat gitu ya. Modelnya seperti ini.
Yuk turun ke bagian depan. Dinamonya Bosch, ukuran kecil. Terus turun ke bagian bawah. Ini tromol. Di bagian tromol tertulis England, Stermi Archer. Tahunnya tahun 60. Nanti kita coba cek di bagian belakangnya tromolnya tahun berapa. Kalau yang di depan itu tahun 60 gitu ya, dengan nomor urut produksinya 12. Yuk coba kita lihat velgnya. Nah, velgnya Dunlop made in England, ukuran 28 kali 1/3/8 atau 28 kali 1,5 B5 section. Jadi bisa dikasih ukuran 28 kali 1/3/8 ataupun 28 kali 1,5. Keren ya. Oke. Nah, ini teman-teman coba dilihat di bagian garbu. Garbunya modelnya kayak gini. Garbunya justru mirip garbu jengki ya kalau saya ngomong. Jadi duduknya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini coba dilihat. Unik ya. Biasanya orang ngomong reliknya itu adalah relik Robinson teman-teman, karena dipasarkan di daerah Singapura gitu ya. Biasanya Singapura atau mana gitu ya namanya. Robinson itu adalah salah satu pendistributornya. Yuk coba kita lihat ya. Ini tiang selebornya berbaut di bagian ini, warnanya hitam. Nah, yang umum dari relik itu ini teman-teman. Model sistem remnya itu modelnya perahu-perahuan. Orang ngomongnya perahu karena modelnya hampir kayak perahu ya. Perahu terbalik. Ya, modelnya perahu terbalik. Ya, di atas ada klemnya. Ada klem apa ini ya? Klem untuk Stermi Archer-nya, untuk persnelengnya. Turun ke bagian bawah. Di sini pompanya SKS. Nah, di sini samar-samar terlihat tulisan relik, teman-teman. Terlihat tulisan relik ya. Sadelnya menggunakan sadel Terry, kulitnya original. Kulitnya original. Di bagian belakang juga ada platnya. Enggak tahu, enggak terbaca ya platnya ya. Modelnya model sadel Terry. Di bagian ini loh teman-teman tertulis Terry. Ya, samar-samar ya. Tertulis Terry. Ada tulisan Terry. Yuk turun ke bawah. Roller untuk persneleng. Nanti kita coba lihat di bagian pedal teman-teman. Di bagian pedal itu juga ada tulisan Relic Industries-nya teman-teman. Ini teman-teman, coba dilihat. Saya hapus ya. Nah, oke, terbaca ya. Tulisannya adalah Relic Industries di bagian pedalnya. Jadi bukan tertulis di bagian ininya, di selongsong sininya, tapi di bagian ini, pangkalnya, Relic Industries. Oke ya. Yuk turun ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini asnya masih original, tendek modelnya, bulat. Ini ada logo Relic teman-teman di sini, Relic Industries. Ya. Otomatis pedalnya yang sebelah kanan juga original. Sama kayak tadi. Nah, di bagian katangkas bertuliskan Relic, ini bertuliskan Relic. Masih ada tulisannya. Nah, yang ini yang unik teman-teman. Yang unik itu bagian ini. Nah, Relic sendiri itu tidak pakai klem. Di bagian ini tidak pakai klem. Hanya tipe-tipe tertentu yang pakai klem. Kalau umumnya itu menggunakan baut di bagian ini. Jadi baut ini itu tembus di bagian belakang. Gitu ya. Jadi untuk ngeklem katangkas itu dia bautnya di sini, teman-teman. Yuk kita geser yuk ke bagian baut yang lain. Di baut yang lain itu yang unik ini, teman-teman. Belum pernah dibongkar. Bautnya itu modelnya kotak. Oke, coba dilihat. Baut ini modelnya kotak, teman-teman. Ya, modelnya kotak. Oke, modelnya kotak. Yang kanan, yang kiri juga modelnya kotak, teman-teman. Ini unik banget. Biasanya diganti dengan baut-baut gepeng untuk ini ya. Tapi ini aslinya originalnya kotak, teman-teman. Yuk geser ke bagian bawah. Velgnya juga Dunlop. Nanti coba kita lihat di sisi kanan ya. Oke, di bagian slideboard belakang itu ada logo Relic di sini, tapi sudah hilang, samar-samar terlihat, gitu ya. Stopannya ini stopan umum, biasanya stopan R ya modelnya. Terus bautnya juga masih original. Nah, yang saya mau ajarkan ke teman-teman gini, teman-teman. Relic itu tidak dibaut, teman-teman. Jadi bautnya itu ini ya, maksud saya di bagian ininya. Kelihatan ya, kelihatan ini. Di bagian ininya itu menggunakan klem. Jadi menggunakan klem modelnya seperti ini di slideboard, terus kemudian dibaut di sini. Jadi Relic itu slideboardnya tidak pernah berlubang. Untuk di bagian atasnya nggak pernah berlubang.
Jadi kalau teman-teman jumpai relik terus ininya berlubang, berarti itu pernah rubahan atau enggak gitu, klemnya hilang. Ya ini klemnya. Gitu ya. Geser yuk ke bagian bawah. Bagian bawah ini persnelingnya. Terlihat tulisannya adalah Stermi Archer tipe AB. Tahunnya, tahun produksinya. Dilihat di bagian situ. Tahun produksinya kalau nggak salah 52. Oke, betul. Itu ya. Tahunnya 52, teman-teman. Ya, tahunnya 52. Terus kemudian coba dilihat di bagian bawah. Bautnya ini teman-teman yang saya sebut tadi, bautnya kotak. Bautnya mengkotak di sini. Gitu ya. Terus jagangnya relik. Jagangnya relik, modelnya semi chrome vernacle ya. Kayak gitu. Yuk kita geser yuk. Nah, di bagian engkol sistem saya bahas dulu selebornya. Jadi ciri dari relik sekali lagi saya tadi katakan tidak pernah berlubang di sini. Jadi nggak ada lubangnya. Dia pakai klem, modelnya klem di sini. Jadi kalau ngelepas ini tinggal diangkat. Ini tinggal diangkat gini ya. Cetek gitu ya, tinggal diangkat. Jadi dia tidak berlubang untuk relik. Coba kita lihat sistem remnya. Sistem remnya itu dari yang atas tadi perahu-perahuan turun ke bagian ini. Ini ada pengungkitnya teman-teman. Ada sistem U untuk diungkitnya. Gitu ya. Jadi modelnya kayak gini dua. Dan ini ada tutup untuk oil bednya, untuk ngasih olinya. Gitu ya, masih utuh. Tutupnya juga masih utuh. Yuk geser ke bagian atas. Nomor serinya adalah ini. Kalau teman-teman lihat DS6047. SA-nya kelihatan ya di situ ya. DS6047. Oke. Nah, sistem remnya juga seperti ini teman-teman. Modelnya. Jadi dia bukan hanya kabel, tapi dia modelnya drat dari atas turun ke bawah. Ini modelnya drat, gitu ya, drat di sini. Dan di bawah ini juga drat kembali. Keren ya. Sistem remnya juga original. Oke teman-teman, itu liputan untuk sepeda relik ini. Keren ya, keren banget ya. Oke teman-teman, gimana sepedanya? Keren ya. Jadi sepedanya keren banget ya. Jadi sepeda ini ternyata teman-teman kalau dilihat tadi jangan dilihat catnya gitu ya, tapi part yang menempel itu benar-benar luar biasa gitu ya. Benar-benar semua spare partnya itu tulisannya Relik Industry. Keren ya. Oke, yuk yang paling penting adalah teman-teman tetap bersepeda. Yang paling penting itu sepedaan ya teman-teman, bukan sepedanya. Kalau thank you teman-teman, bye semuanya.